HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kasih setiamu dan kebaikanmu menyertai hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan setiap aktivitas kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan ajari kami untuk mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari 1 Korintus 3 ayat 9 hingga ayat 10. Ayat pembimbing renungan ayat 9. Begini firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Kawan sekerja Allah. Jemaat Korintus kaya dengan berbagai macam talenta, karunia, dan kelebihan-kelebihan. Secara kasat mata, mereka kelihatannya baik dalam pelayanan. Mereka kelihatannya rohani dalam pelayanan. Namun Rasul Paulus malah menyebut mereka sebagai manusia duniawi. Mengapa? Penyebabnya adalah iri hati dan perselisihan terjadi di antara mereka. Muncul arogansi kelompok yang saling membanggakan diri, merasa dirinya hebat daripada yang lain, merasa unggul dari yang lain, dan merasa lebih berjasa daripada yang lain. Di dalam jemaat ini ada keadaan yang tidak saling mengerti tentang keberadaan para pelayan gereja, para petugas gereja, atau pelayan jemaat, sehingga timbullah pengkotak-kotakan, terjadi perselisihan, pengelompokan, atau yang sering kita dengar dengan istilah pro kontra. Ada yang pro Paulus, pro Apolos, pro Kefas, dan pro Kristus. Siapakah mereka? Bukankah mereka adalah sama, yaitu pelayan gereja atau hamba Tuhan yang memberitakan Injil tentang Tuhan? Sebab itu, Paulus sangat menyadari buruknya akibat keadaan jemaat yang hidup dalam perselisihan itu, yang hidup dalam pengelompokan itu, pengelompokan atas keperbedaan itu, tidak bersatu. Paulus melihat bahwa kejadian seperti itu bukan saja hanya merusak kesatuan, kebersamaan di tengah-tengah jemaat, tetapi justru merusak, merobek, dan membagi-bagi tubuh Kristus. Apa yang disebut dengan tubuh Kristus adalah di mana sebagai tubuh Kristus ada kepala yang disebut sebagai pelayan gereja dan ada jemaat. Tetapi ini satu dalam persekutuan di tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu, jika mereka mengandalkan, menunjukkan keegoannya, keunggulannya sendiri, membandingkan diri dengan orang lain, maka inilah yang menimbulkan turunnya nilai kerohanian di tengah-tengah gereja itu, membuat gereja semakin terpecah. Paulus mengatakan, kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus sendiri tidak merasa hebat dalam pelayanannya. Ia sadar bahwa ia tidak ada apa-apanya.
Allah lah yang utama, yang patut dimuliakan, yang patut dipuji, yang patut ditinggikan dalam setiap pelayanan. Sekalipun para hamba Tuhan itu memiliki karunia atau kelebihan-kelebihan. Sebab melalui para pelayan, maka setiap orang di tengah jemaat itu menjadi percaya kepada Allah. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Karena sesungguhnya kita terpanggil oleh karena rencana Allah, agar rencana Allah nyata dalam hidup kita. Kita dipanggil Allah menjadi mitra, teman sekerja, kawan sekerja, rekan kerja Allah untuk suatu pekerjaan yang besar, untuk suatu pelayanan yang mulia, pekerjaan yang mulia, yaitu memberitakan tentang Kristus. Janganlah ada di antara kita yang membuat perselisihan dengan cara menonjolkan diri lebih baik, lebih hebat, lebih unggul, lebih berjasa daripada yang lain. Sebab kita sekalipun diberikan karunia, talenta, kelebihan, Allah mengenal kemampuan kita. Sehingga Tuhan memberikan karunia itu, talenta itu sesuai dengan porsi atau kemampuan kita masing-masing. Marilah kita memelihara kesatuan di tengah-tengah jemaat, di tengah gereja. Sebagai pelayan, melayanilah dengan rendah hati, bekerjalah dengan rendah hati. Dan sebagai jemaat, mari buka hati, buka diri. Izinkan hidup kita, diri kita didampingi, diolah, agar terus bertumbuh di dalam iman kepada Allah. Apapun yang kita miliki, semuanya adalah pemberian Tuhan. Mari kita pakai hanya untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan Allah untuk mengenal kemampuan kami, kelemahan kami, sehingga kami dengan rendah hati datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan, sehingga kami layak menjadi rekan sekerja Tuhan, kawan sekerja Tuhan, untuk menyatakan kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami terhadap semua orang. Bapa di sorga, hanya Engkau yang kami puji dan kami muliakan dalam setiap kelebihan kami masing-masing. Malam ini kami mau beristirahat, berkati kami sepanjang malam ini, pulihkan kekuatan semangat kami dan bangunkan kami di esok pagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.